Saya rekam dulu. Satu kata setelah micro teaching. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bahagia. Stres. Oke, Lega terima kasih. rasanya. Lega rasanya. Bapak Ibu, nah sesungguhnya iya betul nih. Sesungguhnya wajah-wajah yang barusan lah yang harus muncul ketika sebelum micro teaching. Wah, bahagia aku tampil gitu. Wah, aku lega siap tampil depan dokter rumah sakit yang akan memberikan kebermanfaatan. Nah, jadi tanpa disadari rasa-rasa takutnya, rasa-rasa groginya itu hilang. Kenapa? Karena aku hadir untuk memberikan tadi ya ke kontribusi kebaikan. Baik, oke kalau begitu sekarang dengan cepat ya. Boleh cerita dapat apa saja sih yang aku ambil, berarti kebaikan orang lain. Kebaikan orang lain tuh yang aku akan ambil. Kira-kira apa tuh? Menurut Bapak Ibu ya ada bagaimana gaya Pak Firdaus, bagaimana gaya Bu Saida yang tenang, bagaimana Bu Nina yang tenang dengan tangannya, aduh luar biasa ya. Dengan Bu Mary, dengan semangatnya, dengan Bu Nurul, semangatnya luar biasa. Kira-kira insight apa yang Bapak Ibu boleh cerita? Aku dapat apa? Siapa dulu? Boleh raise hand dulu deh. Boleh saya. Oke, terima kasih Bu Das, kemudian Bu Nina. Oke, baik, berdua aja dulu ya. Silakan, Bu Das Riyati. Sama Bu Nurul nanti ya, bertiga. Ya, terima kasih. Jadi saya belajar dalam micro teaching ini yang sekarang ini kita yang judulnya seperti ujian, seperti Kang Ikas, bukannya ujian tapi seperti ujian itu akan berpengaruh buat kita gitu. Betul. Saya mengambil bahwa tiap orang itu memang berbeda ya. Dia bisa menyampaikan, itulah dia merasa nyaman cara menyampaikan gitu. Karena dia ketika dia merasa nyaman cara menyampaikan itu kita bisa melihat bagaimana dia ketika menyampaikan. Kalau Bu Tini orangnya pengennya cepet, makanya ngomongnya cepet gitu. Kita yang dengerin susah jadinya gitu. Ya, ada kala-kala seperti Bu Nina itu seperti mengayun gitu. Nah, itu memang beda gitu ya. Tapi dari situ kita bisa melihat bahwa berbagai macam cara bisa disampaikan. Yang penting orang itu bisa menangkap apa yang diberikan gitu. Itu yang saya bisa ambil dari pertemuan kita ini. Kita tidak melihat siapa dia, tapi dari intonasinya, dari ekspresi mukanya gitu. Hanya sayangnya kita sekarang ini terkendala mesti duduk gitu. Ya. Mungkin kalau berdiri lebih oke lagi pasti Kang Ikas ngelihat nih kita emak-emak ini. Pokoknya ya. nanti undang aja ketika ini ya. Ketika mau fasilitasi Kang Ikas nih, tapi tengok dong sedang fasilitasi saya yakin. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Dasriyati. Baik, sekarang ke Bu Nina. Gimana Bu Nina? Dua aja kali. Boleh. Pak Ikas atau Kang Ikas ya? Boleh Kang Ikas, boleh. Pak Ikas, boleh. Yang menarik dari sekian yang presentasi itu kayaknya gestur tubuh, ya kan, terus intonasi suara, betul, ya kan, itu memang sangat menentukan gitu loh. Gestur tubuh, suara, sama apa tadi satunya lagi. Terus sebenarnya terus terang aja kita banyak belajarnya juga gitu. Walaupun kita sudah sering melakukan ya, apa itu bimbingan, apa itu workshop internal, apa itu survei simulasi gitu. Kita paling-paling selalu pada umumnya fokus ke materi gitu. Nah, dengan micro teaching ini, dengan pembelajaran sekian hari itu kita banyak pengkayaan gitu loh. Bagaimana menjembatani sebelum kita mulai, bagaimana persepsi. Nah, itu hal-hal baru untuk kita, Pak. Jadi ya jelaslah karena kita jarang melakukan, walaupun kita sudah sering melakukan pelatihan, itu yang bikin agak kayak kaku gitu untuk kita. Itu Pak. Barangkali itu saja ya. Terima kasih. Oke, baik. Sekarang Mbak Nurul dulu ya. Tadi kalau nggak salah Bu Nurul angkat tangan. Sebentar, Mbak Nurul dulu. Ya. Setelah itu Bu Poni. Poni.
Oh iya. Mohon izin Ya, silakan. sedikit saja. Dari keseluruhan apa yang disajikan oleh teman-teman, semuanya bagus. Bagi saya sendiri, hal ini juga memberikan semangat karena saya dulu pramuka, Pak, dan Oh, suka naik gunung. Jadi dan gambar-gambar itu saya usahakan seperti sunggen dan sehingga mudah dimengerti teman-teman. Jadi saya banyak belajar dari micro-teaching ini seperti Bu Nina tadi katakan Masya Allah. bahwa banyak hal yang kita pelajari seperti ucapan selamat pagi, membaca puisi, berdoa sebelum mulai itu sangat mengesankan bagi saya. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Nurul ya. Oke, terakhir ya Bu Poni, silakan. Baik, terima Bu Poni kasih dulu ya. Kang Setelah itu Ikas. Bu Ina terakhir ya. Silakan Bu Poni. Jadi saya akan menyoroti dari segi proses belajarnya ya Kang Ika. Jadi kita ini kan belajar seminggu ya. Kang Ika dengan gaya gestur dan sebagainya sudah memberikan materi ke kita yang seharusnya kita pahami gitu ya. Tetapi pada prosesnya Kang Ika, kami terus terang saja, kami akhirnya begitu selesai kuliah itu, kami malamnya kami kumpul lagi melakukan diskusi, ini apa sih yang diinginkan oleh dalam pelatihan ini gitu. Nah, sehingga kami terus menggali. Kalau perlu kami konsultasi gitu. Ya, terutama tadi menyusun RP dan menyusun presentasi tadi. Nah, tapi mungkin setelah kami karena ini semangat kali ya, sehingga kami akhirnya juga bisa menyajikan presentasi micro teaching ini dengan baik, walaupun memang masih ada kekurangan-kekurangan. Ya, manusia itu tidak ada yang sempurna ya, Pak Kang. Betul. Itu aja yang mungkin saya sampaikan. Aduh, masalah. Terima kasih Bu Poni. Silakan Bu Ina. Ya, terima kasih. Oke, Bu Ina dulu ya. Setelah itu Pak Firdaus boleh. Kita boleh dah semuanya boleh mengekspresikan boleh. Silakan Bu Ina. Saya lihat semuanya sangat bagus karena saya tahu bahwa teman-teman ini memang fasilitator semua dan Betul. Setuju. Memang gestur itu sangat penting. Yang penting tentu tadi gestur, cara berbicara sama slide ya. Slide presentasi itu sangat penting karena kalau terlalu banyak tulisan juga mungkin agak bosan buat peserta. Yang saya dapat pelajaran tadi saya mencoba memakai lagu karena kemarin Kang Ika sudah ngajarin ke saya gitu. Cuman itu yang membuat saya jadi benar nggak ya jadi stres sendiri gitu ya. Karena ternyata kan itu saya baru sekarang ini saya memakai lagu Kang Ikas dalam awal, dalam akhir. Saya mencoba, tapi saya nggak tahu karena saya kan tidak mendengar sebagai peserta ya. Tapi tadi saya dengar dari Ibu Dasriati malah suara saya jadi nggak kedengeran gitu. Itu yang saya juga ingin masukkan, tapi secara keseluruhan saya juga mendapat ilmu karena di akhir tentu kita kita mendoakan kepada sesama peserta, kemudian agar sehat, lancar dan sebagainya, kemudian materi tentu ini sebetulnya penyampaian saya tidak biasa gitu. Karena biasanya kan saya ngajar mahasiswa ya. Tapi nanti saya akan coba sesuai karena saya terima kasih sudah dikasih yang 6 poin yang harus disampaikan. 6 langkah pembukaan. Ya. Makasih itu aja sih. Makasih. Baik, dipersilahkan. Oke, silakan masih ada sebentar. Ya, silakan, Dok. Baik, terima kasih Pak Iman dan teman-teman sekalian. Izinkan saya Pak Ikas ya. Terus terang aja, secara pribadi saya sampai detik-detik terakhir hari Jumat kemarin itu baru Pak presentasi Pak yang terakhir,
tentang teknik presentasi interaktif. Betul. Lalu meyakinkan saya gitu, bagaimana kita sebagai fasilitator menyiapkan diri. Dan hari ini saya kalau selaku gubernur kelompok 2, ya saya berbangga ini ya. Ternyata teman-teman sangat percaya diri, ya. Sangat percaya diri dengan keterbatasan waktu yang ada untuk menyusun suatu presentasi yang baik, ya. Sehingga yang kemarin Pak Ika sampaikan 6 tujuan presentasi itu, nah, semuanya kelihatan dari terangkum tadi dengan tingkat kedalamannya dari masing-masing. Ada yang tingkat meyakininya menonjol, tingkat pendidikannya maupun sampai membujuk tadi ya. Ya saya tidak bukan salah satu yang lebih, tapi masing-masing dengan kedalaman tujuan tadi. Memang dan ini memang penting untuk kami ya sebagai bagian dari surveyor task ya, karena tugas ke depan akan banyak lagi tantangan dan kita harus kreatif untuk membangun satu inovasi baru. Salah satu itu mungkin pendapat saya Pak. Oke, terima kasih. Ini boleh semakin lengkap dapat aja. masukan? Boleh, minta silakan. masukan Pak? Ya. Ini tadi kita lihat ya beberapa ada yang menyajikan lagu ya. Betul. Menyajikan lagu baik itu di pembukaan. Nah, bagaimana ya kalau dengan lagu kemudian diikuti oleh semua itu kan ada delay suara ya. Betul. Jadi akhirnya nggak mulus gitu. Nah, mohon pendapat apakah itu masih bisa dipakai untuk pembukaan atau untuk persepsi kayak gitu? Baik, oke ya. Nah, ya. nanti saya akan semua di closing ya. Oke, Ya, terima kasih Bu terima Nina. kasih. Oke, masih ada yang ingin menyampaikan atau saya langsung ambil alih? Ya Pak. Ya, silakan Bu Mary sama Bu Tini. Bu Mary dulu, Bu Mary. Ya, silakan Bu Mary. Ya. Terima kasih Pak Ikas. Saya belajar banyak. Ini khususnya ya berbagai cara menyajikan yang saya sendiri menyajikan lebih ke poin-poin yang diminta di ini ya di tugas kelompok. Jadi ternyata waktunya masih banyak. Banyak banget Bu tadi sisanya. Ya, jadi saya belajar ya dari sini untuk mengatur waktu ya. Betul. Nah, itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Masya Allah. Silakan Bu Tini. Ya, terima kasih Kang Ikas. Ya, jadi ya kami ini kan umurnya udah di atas 70 semua Pak. 73, 70. Jadi nggak stres pula Pak ya. Apalagi pertama saya tuh ya. Jadi kita tahu bahwa step-stepnya banyak yang akan dinilai itu banyak. Jadi memang kita ngikutin apa step-step itu. Cuman saja memang saya memang biasa bicara cepat ya Pak. Biasa memang kalau biasa juga udah cepat gitu ya. Untuk melambatkan juga ngelihat itunya stepnya banyak. Jadi akhirnya tambah cepat juga gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat saya. Saya terima kasih sekali bahwa kita udah diajari bagaimana caranya kita menjadi fasilitator yang baik ya. Saya kebetulan nanti hari Rabu saya mesti menyampaikan juga tentang bagaimana profil indikator. Jadi memang mirip-mirip lah dengan yang saya bicara, tapi bentuknya profil gitu. Jadi saya terima kasih sekali. Saya akan mencoba bicaranya lambat dan juga saya akan mencoba untuk supaya bisa ada tadi sharing dari teman-teman yang akan mendengarkan di rumah sakit itu. Terima kasih Kang Ikas. Sama-sama. Oke, silakan Bu Saida. Terakhir, saya juga sangat berterima kasih nih Pak dapat micro teaching kita presentasi. Terus terang seperti yang disampaikan teman sebelumnya, stres Pak sampai jam 12 malam. Bolak-balik itu PowerPoint-nya diganti-ganti Pak. Ini apa benar? Padahal dilihat gitu ya. Sampai detik terakhir itu Pak. Bolak-balik dilihat lagi kayaknya kurang lagi bikin PowerPoint-nya ya pengen seperti Pak Kang Ikas sih. Tapi kan bisa ya. Terima kasih banyak. Terang sangat
sangat senang dengan ilmu yang luar biasa yang diberikan. Dulu pernah ketiga Pak, tapi luar biasa ini. Dengan singkat kita bisa merangkum dengan cepat ya. Dulu 3 bulan ya dulu belajarnya di Iya, Bandung ya. Tapi betul. ini luar biasa, luar biasa. Jadi kita tidak boleh rupanya hanya ke ilmu yang diberikan peserta itu sangat penting gitu. Kita kan Betul. fokusnya ini saya mau bimbing nih, misalnya SKP, udah SKP kelar-kelar sudah gitu. Jadi Betul. bagaimana menyampaikan SKP ini misalnya untuk bisa dipahami betul dan bisa bermanfaat dan bisa dilaksanakan, itu paling utama. Jadi saya sangat terkesan yang luar biasa bahwa peserta itu sangat penting. Jadi ilmu semua ini dirangkum untuk menyampaikannya. Terima kasih banyak. Demikian Pak Ikas. Oke, baik. Terima kasih. Sudah semua menyampaikan? Saya kira. Alhamdulillah. Sudah, kalau begitu Bapak Ibu, saya dengan cepat ya. Oke, karena semuanya sudah terjawab. Ya, yang pertama, hampir semuanya berjuang bagaimana menyampaikan 6 langkah pembukaan. Ya, dengan cara apapun. Ada yang dibaca seperti Bu Mary, sampai dibaca, ada di layarnya, di PowerPoint-nya. Nanti jangan ya Bu Mary ya, jangan ditayangkan di PowerPoint. Itu cukup kita aja contekan. Itu maksudnya begitu. Terima kasih. Kemudian ya berani energizer ya. Kemudian tadi sampai Butini sampai bagus tuh menyapa direkturnya dan sivitas yang lainnya, itu penting banget. Dari top baru secara general. Terima kasih nih Bapak Direktur sudah hadir dan apa namanya para pejabat struktural termasuk sivitas. Nah, itu keren banget. Itu boleh diadopsi. Energizer-nya udah oke tadi ya. Gestur oke ya. Nah, kemudian sudah berani brainstorming, apresiasi ya, termasuk evaluasi. Ini hampir semua sudah selesai, saya rangkum aja ya, secara cepat. Dan untuk Bu Nurul, terima kasih sudah mengajari saya pribadi, semangatnya luar biasa. Ya, apalagi tadi ngajak nyanyi dulu. Nah, untuk ngajak nyanyi, betul, ini pertanyaan yang teman-teman yang lain, apakah mengganggu enggak? Karena kita berbeda waktu, delay dan sebagainya, jadi enggak jelas. Nah, ya. Jadi Bapak Ibu, cara yang pertama boleh kita nyanyi dulu yuk, tapi ada videonya. Ya, ada videonya tapi peserta tidak bersuara, tapi mulutnya gerak. Ya, halo Bandung, tapi peserta di tempat masing-masing gitu. Nah, itu boleh meminta satu orang, oke deh, yang lain ikutin suaranya Butini. Butini lah yang nyanyi sendiri, yang lain ikutin, tapi suaranya di mute. Ya. Itu salah satunya Bu Nina ya. Taruh di bucket ya. Gimana Bu? Halo. Ya. Bu Nur lagi lagi angkat telepon, maaf. Oke. Jadi itu salah satu caranya supaya tidak beradu suara. Oke ya, Bu Nina boleh begitu. Oke. Jadi nanti oke, sekarang berikutnya Bu Ina. Bu Ina buka suaranya, yang lain diam, tapi nyanyi dalam kesendirian gitu. Nanti undang lagi. Nah, itu supaya mengajak yang lain. Oke ya, terima kasih. Oh, Bu Nurul berani banget tadi ya, keren banget. Kemudian materi Bu Nurul tentang PDSA tadi itu keren banget. Tinggal sedikit dijelaskan, lebih fokusnya langsung bagi kelompok. Misalkan bagi 4 kelompok. Oke deh, kelompok pertama nih ngebahas planning. Yang ini membahas tentang D-nya, ini S-nya, ini A-nya. Jadi Bu Nurul, karena tadi usia kita tidak muda lagi, di umur 70 tahunan, tadi kan begitu ya? Kita menggunakan metode pembelajaran. Artinya kita menjadi pembimbing, bukan pengajar. Bisa dipahami saya sampai sini? Ya. Oke, jadi prolognya bla 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 Bu Nurul, setelah itu oke deh. Kita lebih dalam belajar lagi. Nih, kelompok ini ngebahas planning, ini membahas do, ini membahas C, atau apapun bahasanya saya kurang paham. Setelah itu mereka balik lagi, mereka menjelaskan masing-masing, baru kita menyimpulkan. Fokus belajar bukan dari kita sendiri, adalah belajar juga dari audiens. Dan kita sekarang terapkan diri sebagai fasilitator, bukan pengajar. Kalau pengajar kita habis waktu, habis tenaga. Kita jadi ngos-ngosan. Kata tadi Bu Tini akan lebih cepat ngomongnya. Oke. Begitu ya. Terima kasih Bu Nurul, semangatnya luar biasa. Terima kasih.
Ya, Pak Firdaus keren juga ya semangatnya, dan kita belajar senyum kepada Pak Firdaus ya. Oke, moderator kita. Senyumnya oke ya. Kemudian tadi juga IHB-nya oke. Ya. Oke, tinggal tadi manage waktu ya. Yang lainnya udah oke ya. Oke, kemudian saya cek sudah bikinnya udah. Oke, Bu Nurul, Pak Firdaus. Ya, Bu Dasriati. Berani tadi senam dulu ya di awal ya. Oke, ini adalah betul ketika ada 3-4 materi sebelumnya, segera ambil untuk ice breaking. Salah satu senam. Oke Bapak Ibu, udah jam 10 nih. Kita saja peregangan. Peregangan boleh di kursi. Boleh berdiri. Contoh di kursi. Oke, angkat tangannya. Kita dorong sebentar ya. Kiri, kanan. Oke, jangan lupa dibuka jarinya dan kita senyum sama-sama 1, 2, 3. Ha. Nah, itu hanya sebagai melepaskan kepenatan. Bukan berarti harus kita senam berkeringat, tidak. Gitu ya. Oke, jadi tidak perlu kita panjang-panjang banget lagunya, nggak perlu gitu ya. Kayak Bu Dasriati, slide-nya oke ya. Itu siapa yang bikinin tuh Bu Das? Tadi tuh bikin sendiri atau ada yang membantu? Ini tuh Pak, yang video. Itu yang slide-nya. Saya bikin kan di apa namanya di laptop di sebelah kanan tuh kan ada insert contoh ya. Picture. Ya. Oke. Ya. Bu, keren banget ya. Kontasnya udah keren. Boleh nggak kita dibuatkan oleh orang lain PowerPoint? Nggak pede aja pada dibikinin orang. Betul, nggak pede. Ya, Karena Bu. biasanya buatan sendiri kita ingat tanpa perlu belajar. Oke ya. Oke, tetapi kalau kita nggak bisa, boleh dibuatkan, tapi ide dari kita. Gitu maksud saya. Ya, oke. Oke ya, karena tidak semua orang mampu membuatnya. Kita harus punya orang ketiga. Sekarang kita maju bukan individu, tapi kolaborasi. Kita maju itu dengan kolaborasi, bukan dengan kesendirian. Terima kasih ya, luar biasa. Ada penugasan tadi. Bu Saida juga PowerPoint-nya oke. Oke, ini juga sama Bu Saida, latihan juga ya. Iya Pak. Bagus ya, Bu Saida, vokalnya udah bagus ya, udah tenang. Nah, tinggal nanti untuk semuanya, kalau kita berbicara, usahakan mata kita itu bukan ke orang, tapi ke kamera. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya, karena kalau ke orang, nanti ini mata saya lirik, karena di bawah itu Bu Dasriati. Tapi saya kalau lihat ke kamera, semuanya akan melihat dan dilihat. Oke. Oke, terima kasih. Bu Mary. Oke, Bu Mary ya, intonasinya udah oke. Tadi cuman karena terjebak oleh aturan, harus ini dulu, akhirnya lupa materi sendiri. Sehingga ditulis semuanya ya, nanti nggak usah. Itu hanya guidance kita bahwa ini loh seperti begini. Bapak Ibu jangan merubah gaya sendiri. Karena gaya sendiri itu unik. Ingat, kita tidak akan mampu mengikuti gaya orang lain, dan kita pun tidak akan mampu orang lain mengikuti gaya kita. Kita punya gaya sendiri, lakukan. Nah, yang ada adalah amati, tiru, modifikasi. Oke ya. Sehingga tadi Bu Mary cepat banget, waktunya udah selesai. Tadi hampir berapa menit ya, sisa waktunya banyak banget. 12 menit. Iya, tuh ya. Oke, tapi saya yakin tidak itu sampaikan tadi ya. Kemudian Bu Poni ya, keren ya. Hampir semuanya Bu Poni udah oke ya. Hampir ya, keseluruhan sama dengan yang juga hampir sama ya, keseluruhan. Ada penugasan dan lainnya, oke. Kemudian tadi nomor 8 tuh sebelum ini siapa ya? Nah, Dokter Ina. Ya, dokter Ina nomor 8 ya. Oke, Bu Ina, oke. Bu Ina 8 atau 9? 8 kan ya? Nomor 8. Bu Ina nomor 8. Ya, 8 betul. Bu Ina ya udah bagus ya. Teman-teman boleh sedikit ATM ke Bu Ina. Ya, dari gestur, dari menyampaikan ya. Nah, ini sudah oke ya. Sudah ngikutin, dan tadi kalau mau menampilkan lagu atau musik, hati-hati ketika menggunakan Zoom meeting. Ya, jadi volumenya kan ada tuh di PowerPoint, ada volume. Ya, ada low, itu udah low. Itu udah low. Udah low. Oke. Kayaknya naik sendiri dia.
Oh, naik sendiri. Kalau lebih aman, kalau mau itu ngambil dari Orang halus. YouTube. Oke ya, itu betul ya. Kamu kan udah diajarin ya? Iya, Oke. Berarti Bu Ina, belum diajarin. oh belum mengenai Cara mengambil lagu dari YouTube belum diajarin, Pak. Oke, kalau dari YouTube itu udah otomatis tidak perlu dikecilin sebetulnya. Ya, tapi nggak apa-apa, volumenya kecilin aja. Itu 1/10 lah rata-rata ya kalau untuk di Zoom meeting. Dan jangan lupa kalau kita menayangkan lagu dengan video, tanya dulu ke peserta. Yang pertama, kedengar nggak Bapak Ibu, kedengar nggak suaranya? Itu yang pertama. Yang kedua, cukup atau terlalu keras? Nah, itu kita jangan dilanjutin, jangan sampai mengganggu terus-menerus. Oke, oh ini Bu terlalu keras. Oke, saya kecilin dulu ya. Oke, kalau misalkan tidak bisa juga, oke Bapak Ibu, kalau gitu kita off audionya. Nah, kenapa? Daripada kita mengganggu orang banyak, lebih baik tidak menggunakan. Begitu. Nah, termasuk video. Bapak Ibu sudah lihat nggak videonya, filmnya? Nah, itu ya ditanyakan dulu. Oke. Ya, Bu Ina slide-nya oke. Tinggal tadi materi komunikasi ini, tadi kan masih ada waktu tuh, beberapa menit. Ya, di slide-nya ketika ada slide tadi mau demonstrasi, usahakan ada gambar-gambar. Jangan penuh teks. Untuk gambar-gambar komunikasi banyak banget. Ya, jadi ada beberapa gambar yang bisa dikompilasikan dan diusahakan didemonstrasikan. Oke ya, ini kita akan berbicara dengan mahasiswa atau dengan siapapun, atau misalnya di rumah sakit, silakan demonstrasikan gimana sih cara berkomunikasi ketika ada komplain. Nah, kan mereka udah tahu substansinya. Kita tinggal melihat bagaimana peran seorang komunikatornya, bagaimana peran seorang komunikannya. Nah, nanti kita di situ bisa melihat. Inilah komunikasi, ya, bahwa ada penyampaian, ada seterusnya, bla bla bla. Oke, terima kasih. Tanya Pak Eka, Kang Boleh. Eka. Jadi kan saya demonstrasinya dibantu oleh teman tim fasilitas. Karena tadinya kalau mau pakai video kan saya nggak bisa ya. Betul. Tadi ada tim, tadi Bu Saida sama Bu Tini ya, yang menjadi pura-pura jadi dokter dan pura-pura jadi perawat. Betul. Saya Bu. Bu Poni sama Bu Tini. Bu Poni sama Bu Tini. Gitu. Tapi tetap harus pakai gambar ya? Enggak, maksudnya di PowerPoint-nya tadi kan ada PowerPoint itu hanya kalimatnya aja. Itu justru bagus. Kita langsung orangnya lebih bagus lagi kan itu real. Iya. Tuh bagus. Itu maksud saya di PowerPoint tadi. Ya, ada dikompilasi dengan sedikit gambar. Oke ya. Oke. Untuk terakhir siapa yang belum? Udah semua ya? Ya. Yang aku nggak dikomentarin. Ya, 9 kurang 8 menit tadi ya waktunya ya. Masih ya, ada waktu karena ya. untuk pertanyaan, Pak. Oh, untuk pertanyaan. Oke. Tadi udah bagus ya. Oke. Udah bagus ya keseluruhan. Yang pertama, untuk semua hindari kata-kata barangkali ya. Hilangi kata-kata negatif. Contoh misalkan begini. Ini saya terakhir nih, oh ini saatnya kita udah lapar, udah capek. Nah itu hilangkan. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Tapi gini ada tekniknya. Sangat ya Pak. Ada tekniknya gini. Bapak Ibu tahu nggak nih? Ini sesi terakhir. Sesi terakhirnya adalah merangkum dari sesi awal sampai sekarang. Bapak Ibu akan mendapatkan semuanya. Nah itu kan menghilangkan capek, lapar. Dengan apa? Karena sesuatu yang ingin diambil insight-nya. Gitu. Oke. Nah, itu kan terus supaya kita semangat. Nah, kan semangat itu kebalikannya dari lemes. Nah, kita nggak boleh nih supaya kita tidak lemes. Nah, itu nggak boleh. Jadi kebalikannya supaya kita semangat. Yuk kita bergerak dulu. Oke, seperti begitu gitu ya. Oke, jadi kata-kata negatifnya diganti dengan kata positif. Ya, positif. Oke, ya. Oke, itu brainstormingnya oke tadi bagus. Oke, dan yang harus diikutin oleh semuanya, izin ini keren, ini lebih detail. Ketika kita punya waktu yang mepet, jangan paksakan semua materi disampaikan. Ditayangkan. Ya jangan disampaikan. Tadi Ibu keren banget. Yaitu apa? Materi ini kita ngebahas 3 ya, MP3 saja.
mata pokok ketiga, dan yang dibahas itu hanya subpokok bahasan ini saja. Nah, itu penting membuka pola pikir peserta. Oh iya, aku nggak banyak-banyak hari ini materi ini doang kan, waktu itu sebentar. Nah, kayak begitu ya. Oke, itu bagus. Kemudian satu, ini untuk semuanya. Ketika kita fasilitasi daring, mau diskusi, yaitu matikan dulu share screen-nya matikan dulu. Oke, Bapak Ibu, silakan mau bertanya, matikan. Nah, jadi kita diskusi ini tanpa terhalang oleh layar. Jadi semua wajah terlihat. Keren ya? Oke. Kang Ikas. Boleh. Kalau saya sih ingat ya, cuman kan kita dikejar waktu. Terus nanti ini lagi takutnya habis waktu. Oke, kan kembali kita sekarang sedang kembali ke jalan yang benar gitu ya. Berarti Bapak Ibu tanpa disadari ketika kita latihan itu menjadi otomatis. Ya, betul. Ya, kita latihan. Kalau Bapak Ibu tahu sekarang meja saya ada berapa belataknya luar biasa. Termasuk untuk menemani Bapak Ibu pun saya ada si hari Rebo. Oh ya. Itu ya, yang Ayu Ting Ting ya. Iya, jadi apa? Sambil saya nyimak gitu, oke ya. Nah, saya sengaja tidak keluar wajah saya biar Bapak Ibu lepas ekspresinya gitu. Dan ini keren, tadi berhasil semuanya ya. Kemudian, oke, ketika membagi kelompok, nah tadi kan ada itu tuh, ada blocking tuh. Ketika bagi kelompok nggak ada yang dijawab. Ketika kita mau bagi kelompok, Bapak Ibu sudah punya teknik cara berkelompok. Jangan, ayo siapa yang mau bagi kelompok? Pasti peserta pada nggak mau. Betul nggak? Tadi Bapak Ibu ya pada diam ya? Ya. Diajak bagi kelompok, akhirnya kan langsung aja ditunjuk. Nah, kan gitu kan? Oke. Jadi kita siapkan. Oke, sekarang kita ada kelompok 4 orang. Satu kelompoknya. Ya, jadi ada 3 kelompok. Dipersiapkan. Oke, udah siap. Oke, panitia boleh dibantu dong. Boleh urutan absen 1 sampai 4. Itu mereka terpaksa, nggak ada lagi alasan untuk diam. Gitu maksud saya. Ya. Oke. Dan Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Hari ini akhirnya saya akan menampilkan wajah Bapak Ibu. Ya. Oke, sudah terlihatkah? Ini siapa? Ya, Bu Dina. Oke, keren kan? Keren ya. Iya kan? Oke. Ini maksud saya nih, ini kan tulisan semua kan? Iya betul. Polos kan, sayang ruangnya masih banyak. Iya. Ya, jadi kasih gambar apa kek, mau berhubungan dengan komunikasi atau berhubungan dokter DPJP-nya gitu. Gitu maksud saya ya. Oke. Fotonya jangan yang ini Pak Ikas, jelek. Enggak, Mbak. Ini saya ambil yang sebagai pembelajaran gitu maksud saya. Kan maksudnya foto sayanya. Oh. Nah, ini kan bagus nih, ada teks, ada gambar gitu. Iya, yang tadi. Baik ya. Oke, ini Bu juga Poni. keren ya Bu Poni ya. Oke, sudah berani gambarnya. Nah, ini salah satu tadi ya, Ibu Mary juga tadi di simpulannya. Oke. Nah, lihat nih. Luar biasa nih, Bu Saida. Keren kan? Oke, slide-nya keren lihat tuh. Kontras, belakangnya putih, tulisannya hitam. Nah, tinggal satu, jangan pelit, gedein biar terbaca. Ya, besarkan dan nanti pilih kata-kata mana yang harus dibuang. Contoh, karena dengan itu 2 kata sambung yang tidak perlu. Pilih salah satu. Ya, dan kasih pasien yang benar. Jadi nanti Bapak Ibu dipilih sehingga kata-kata simpelnya merupakan kata-kata yang makdleb gitu. Gitu ya, kata-kata yang sifatnya menyimpulkan dari awal. Oke, lihat keren. Saya tanya Kang Ikas tadi. Yes. Terkait dengan tadi penulisan kata-kata tadi ya Kang Ikas ya. Betul. Kadang-kadang banyak ya yang harus kita tulisannya harus kita, kalau enggak pengertiannya jadi ini. Nah, bagaimana triknya kalau kita tuh menyampaikan sesuatu yang panjang kalimatnya tetapi nanti mudah dimengerti oleh kan kita harus singkat tuh ya karena akan memenuhi slide kita gitu. Nah, bagaimana? Nah, itu Bu, itu 1 hari Bu saya belajar itu Bu. Pertama Boleh usul
Bagi Boleh. dong itu foto-fotonya. Boleh saya kirimkan ya. Iya, kirimkan lah Pak. Oke. Kang Saya Ikas enggak. kirimin. Siap, nanti saya kirim. Jadi gini, Bu, saya pertama ikut pelatihan public speaking, saya itu yang dibabat habis. Pak Iman terlalu banyak slide. Wah, pokoknya habis banget. Yang kedua, nanti kita belajar dari satu kalimat menjadi berapa kata, tapi tidak menghilangkan kata kunci. Ingat, nah kita akan belajar kata kunci. Apa kata kuncinya? Mau subjek yang ditekankan, mau objek yang ditekankan, disitulah kita milihnya. Dan dari kata kunci tadi, divisualisasikan kepada sampah. Misalkan contoh sampah. Saya langsung ingat sampah gitu. Contoh misalkan, data tentang sampah itu hampir satu paragraf. Ya. Ada angkanya, ada tempatnya, dan seterusnya. Tapi dengan gambar cuma satu gambar. Sampah balatak, kemudian tinggal dikasih angka persentase. Data California 70% tahun sekian misalkan. Itu sudah tanpa dijelaskan pun mereka udah paham. Gitu maksudnya. Tapi insya Allah kita ketemu lagi nanti di sesi berikutnya. Lihat nih, kan keren kan? Persepsi sederhana langsung bicara. Oke, ya baik Bapak Ibu, ini gambar-gambar ya. Lihat tangannya, gesturnya kan. Ada kan Bu Das? Oke. Oke. Baik. Ini Bapak contoh. Nah, ini Bapak juga luar biasa ya. Nah, keren ya penampilannya. Nah, tinggal tadi jangan terlalu rendah ya. Ini agak kurang naik dikit. Baik, Bapak Ibu. Oke, dan ini kita pantun ya. Siang-siang pergi ke Surabaya. Jangan lupa beli apel. Demikian pesan saya. Semoga bermanfaat meskipun simple. Ini kan memberikan suatu ketawa gitu. Terima kasih ya Bu ini ya Bu Nurul ya. Oke. Dan ini Bu Nurul. Nah, ini kan lihat ada PDCA ya, ada PDSA. Nah, ini kalau bisa dibedakan slide-nya. Ya, jadi kita kalau kita sekarang nih kita lihat slide ini, kita terbagi nggak pikiran kita ke dua hal? Ya. Oke, tapi boleh di awal. Ini boleh. Oke, teman-teman, kita punya dua pendekatan, satu PDCA, satu PDSA. Oke ya, ada berapa? Ada 2. Nah, sekarang kita akan bahas PDCA dulu. Nah, slide-nya khusus PDCA. Gitu maksudnya. Oke, baik ya. Ini udah oke. Nah, Bapak Ibu saya sengaja tayangkan ini. Lihat slide-nya. Mata kita gimana? Lelah nggak? Apa biasa aja melihat slide ini? Terlalu tajam. Ingat rumusnya. Kalau belakang gelap, tulisan terang. Kalau belakang kontras. Betul, kontras. Ini cukup 2 warna aja. Ini kan ada merah dengan hitam. Sama putih tulisannya kecil. Jadi ini nanti lelah. Boleh diambil salah satu. Ya. Ya. Nah, tapi dari penyajian sudah berani banget, apalagi Bu Tini yang pertama maju ya tadi ya. Iya, nomor pertama. Nomor 1, Bu Tini, saya sarankan juga buat teman-teman yang lain diusahakan dihindarkan headset yang gede. Yang pertama berat ya, berat di kita yang pertama ya. Oke, ya yang keduanya ya lebih ini gitu ya. Maksudnya lebih simpel yang ini, apalagi yang Bapak Ibu punya boleh headset wireless, tapi saya tidak terlalu suka headset wireless, merasa tidak puas gitu. Ini ya. pakai ini ya. Nah, itu boleh. Nah, itu boleh. Nah, kan nggak kelihatan tuh. Oke, ya begitu ya. Zaman sekarang ini banyak barang-barang. Oke. Ya. Saya rasa sudah selesai semuanya. Oke. Dan insya Allah ini foto sebagai kenangan saya akan kirimkan ke Pak Barkah ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terakhir closing dari saya. 1, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada saling menyempurnakan. Ya. Jadi hari ini kita sedang saling menguatkan di antara kita. Kemarin saya juga belajar dari guru saya, dikirim satu video dari Pak Jamil aja ini, yaitu The Power of We. Ya, The Power of We. Jadi bagaimana kekuatan tentang kita. Ya, di sini tidak ada yang paling hebat. Yang ada adalah saling menghebatkan. Kita adalah tim. Kars itu tim. Dan saya ternyata merenung betul banget. Nanti boleh saya akan kirimkan videonya ya. Itu keren banget videonya. Itu saya belajar banyak.
Apalagi ya semakin usia bertambah, sesungguhnya suka tidak suka, ya kemampuan kita itu adalah fitrahnya berkurang. Tetapi kemampuan ini tetap melejit ketika kita saling mendukung, saling menguatkan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya yakin ilmu Bapak Ibu jangan diam sendiri Bapak Ibu semuanya, karena ilmunya keren, bisa berbagi dengan cara apapun ya. Dan insya Allah kelas inilah tempat yang luar biasa. Dan saya bahagia banget ketemu Bapak Ibu, bisa belajar banget. Terus terang, saya tuh grogi banget ya. Kelas pertama dapat tawaran. Dilihat semua CV Bapak Ibu udah luar biasa. Tetapi semuanya salah sangka saya. Bapak Ibu orangnya low profil, mau belajar, mau diskusi. Ya, dan kalau saya sampaikan nilai selama saya ikut memberikan pelatihan atau training, on kamera yang terbaik adalah dengan pelatihan kelas. Alhamdulillah. Ini satu dari on kamera. Dari awal sampai akhir, Bapak Ibu sangat tersemangatkan. Ini yang tidak ada di kelas lain. Saling menguatkan, saling ngetin. Kalau misalkan ada yang berisik, langsung kan karena udah pada kenal ngingetin. Itu suaranya bocor, langsung dipanggil namanya. Ketika kameranya nggak on gitu, diingetin gitu. Nah ini tidak terjadi di kelas lain. Ya, artinya Bapak Ibu di sini sudah chemistry-nya udah kuat. Artinya tidak lagi ada hambatan belajar dan ada satu ingin saling memperbaiki. Itu barangkali dari saya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita ketemu lagi di sesi yang lebih baik lagi. Dan sekali lagi saya bangga. Ya, saya Kang Ikas bangga banget ketemu Bapak Ibu yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Kak Ikan, kita foto dulu. Boleh dong, kita foto dulu. Boleh dibantu dari Pak Firdausnya ada 2 nih kameranya, ininya. Sarah dulu, benerin dulu. Oke, silakan Oke. Sarah, boleh dibantu. Mimik. Mimik KB. aja. Baik, kalau begitu dari saya di fotonya ya. Oke. 1, 2, 3. Ini saya agak jauh ke laptop. Oke, karena saya menggunakan kamera jauh. Agak mundur Pak Ri. Siap, 1, 2, 3. Mimik aja. Oke. Manis. Manis Genit ini, Pak. nih, meme-meme. Sama Bu, saya juga udah Ada yang genit. Yang ngajarin genit Kak Ika. Iya. Masya Allah. Itu yang kemarin saya cerita, kemarin saya ketemu cucu itu di Bandung, Masya Allah. Seharian saya jalan-jalan di Lembang Pakju. Sama cucu, emang kalah kalau sama cucu ya. Ya, Aceh, semua Bandung, gitu. Pak. Aceh. Kebahagiaan, Pak. Betul, kebahagiaan. Kebahagiaan. Betul. Sebentar saya kopikan dulu. Sebentar udah ada belum fotonya? Kayak ada. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Selamat istirahat ya. Kembali lagi ke main room atau langsung keluar biasanya nih Bapak Ibu. Janjiannya gimana tadi? Bisa main room ya? Main room dulu kali. Main room boleh. Katanya ini ada QC nih. Postes. Oh iya, postes. Jam berapa Iya, ya? ada Postes postes. Tapi istirahat dulu. Istirahat dulu, betul. Kang Ika, terima kasih. Posenya ilmunya 2:30. Terima kasih. Mohon Sama-sama maaf. semuanya. Masya Allah. Maaf Senang banget. banget. Terima kasih Kang Ikas. Sama-sama, saya senang banget. Insya Allah. Oke, kita say goodbye untuk ketemu lagi ya. Kayaknya Baik. kita ke live meeting ya. Ya, oke. Live room. Live room. Oke, semuanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.